Nah, itu kemarin yang menjadi idenya. Gimana sih kalau kita sediakan itu? Nah, harapannya eh, itu kemarin jangka panjangnya selain untuk STTNF juga bisa untuk di luar kalau misalnya memang bisa dikembangkan lebih lanjut. Use case diagramnya juga sempat dibuat, intinya itu ada 3 aktor, student, administrator, sama advisornya. Advisornya kemarin dosen PA. Jadi ada konsultasi antara mahasiswa sama dosen PA-nya gitu kan. Jadi nanti isinya sebenarnya kayak blogging Bapak Ibu ya. Inti dari aplikasi ini sepertinya seperti blogging gitu. Cuman mahasiswa itu terapi menuliskan permasalahan mereka. Nah, yang menariknya adalah blogging di sini mereka nanti bisa diberikan support oleh para mahasiswa yang lain. Nah, tapi itu nanti tertulis secara anonim gitu ya. Mereka menulis itu secara anonim dan tentunya peran administrator yang bisa manage storiesnya gitu. Mana yang layak untuk ditampilkan, komentar-komentar mana yang layak untuk ditampilkan. Nah, kalaupun nanti ini bisa berkembang, harapan saya nanti ini bisa jadi fokus kita, di mana nanti aplikasi ini harus bisa detect mana yang hate speech, mana yang bullying gitu kan itu bisa ke AI. Kalau misalnya nanti ke depan juga harus bisa ada konsultasi sama AI gitu ya, itu juga bisa mendukung. Jadi ke depan penelitian-penelitian kita itu bisa kita terapkan lebih lanjut. Nah, kemarin sudah sampai tahap prototype, jadi sudah dibuat prototipenya, cerita-ceritanya seperti ini gitu kan ditampilkan, mereka bercerita, kemudian ada eh, persis seperti blog gitu kan mereka bisa input cerita mereka seperti apa gitu dan bisa diterbitkan atau dipublish intinya seperti itu kira-kira Pak Salman dan bapak-bapak yang lainnya kira-kira itu dari saya terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Tiffany atas pemaparannya. Kita beri aplaus dulu buat Bu Tiffany. Oke, tadi dari Bu Tiffany terkait tentang ini ya kesehatan mental ya, kayak gitu ya Bu Tiffany ya. Berarti itu ini dong Bu, masih jadi hutang ya, hibah diktinya ya berarti ya? Oh enggak kalau hibah Oh diktinya gimana? memang kemarin saya Udah selesai. menargetkannya prototype Oh, cuman kayak gergetan gitu ya belum pengen bisa direalisasi. belum Iya. direalisasikan gitu. Oh gitu. Iya, gitu, Ya, Pak. ya. Itu hibah PDP Bu atau apa? Iya betul PDP kemarin Pak Oh, Salman. saya belum lolos PDP-nya. Ya, Bismillah bisa. Oke ya, yang berikutnya selain Bu Tiffany tadi ada Pak Rojul sama saya. Pak Rojul kan saya MC ya, jadi kalau MC belakangan harusnya gitu. Enggak, Sebelum saya sebelum mau Pak Rojul mau ditanggapi dulu kali Oh, ditanggapi Bu dulu ya, mau Tiffany. ditanggapi ditanggapi dulu. dulu satu-satu. Iya, Ada Iya, yang mau ditanya atau mau ditanggapi iya, barangkali iya ntar betul ada betul. dari sharing. apa dari teman-teman dosen semuanya? Oke. Saya dulu Pak Henry boleh? Gitu. Iya, monggo Pak Rojul, monggo. Oke Hmm, baik. Ya gimana? bagus Bu Tiffany. Jadi tapi ini udah alhamdulillah udah selesai ya Bu ya untuk prototipenya. Ya Betul jadi Pak Rojo. istilahnya mau lanjutannya ya mungkin di tahun kedua ya I- ketiga gitu ya. Iya, cuma Eh, rame-rame nggak Iya tahu iya dia bakal diajukan lagi ke Dikti atau internal kita aja sih Pak. iya iya. Saya Iya. pikir Jadi saya lihat sih kalau prototipenya sudah sampai IRD belum Bu? Belum ya? IRD belum, kemarin sampai Belum. kelas diagramnya aja Pak. Diagram ya ya. Mm-mm. Ya saran saya sih memang tinggal dicari mahasiswanya aja untuk melanjutkan itu untuk pengembangan aplikasinya. Tapi saya menariknya itu Bu, bisa nggak ditaruh atau diletakkan AI di situ Bu, gitu. Iya itu Eh, menarik. Diletakkan AI pakai programming aja nanti bisa rekomendasi sistem rekomendasinya ke LLM, nanti Iya bisa betul. ke Gemini atau Chat GPT gitu ya. Jadi ada mahasiswa TA saya tuh kemarin bikin pakai Flutter, dia kebetulan MBKM-nya itu Oke di mobile ya Pak berarti. pakai mobile dia jadi sama tuh psikolog itu Bu. Jadi dia LLM-nya di profiling, dia akan menjawab sesuai profilingnya itu. Jadi Oke. kamu Heeh. adalah seorang psikolog yang akan menjawab
berkenaan dengan hal-hal psikolog tentang mental health gitu, bla 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 gitu. Iya. Jadi nanti akan dia sudah berhasil Bu ketika dites nanya yang di luar mental health, dia akan jawabnya di LLM-nya itu apa? Chat GPT-nya atau apanya dia Di luar di luar kapasitas dia gitu ya. kapasitas saya itu. Saya pengen bikin paper itu sebenarnya tuh, tapi belum sempet karena datasetnya masih dikit dan tapi saya udah riset itu udah ada frameworknya Bu. Ternyata sudah ada framework untuk mengevaluasi aplikasi bukan framework ini ya. Masih ada di GitHub kalau nggak salah deh. Dia belum nge-publish di suatu paper. Jadi Hmm, ada framework untuk mengevaluasi apa namanya AI. penerapan AI ya, eh, gimana cara ngukurnya dari prompt programming itu nanti ada berapa kata gitu ada skornya nanti Hmm. kalau nggak salah gitu. Nah, itu tuh Nah, keren tuh. Baru belajar lagi Pak eh, Rojo. saya menarik ke arah sana sih ke arah AI-nya tuh AI-nya. satu. Kalau yang tadi sih kalau saya pikir itu bisa kita lanjutkan dengan nyari mahasiswa yang mau bikin TA Ngerasain ya. aplikasinya. Tinggal ditaruh muatan AI-nya tuh Bu, di situ Nah, jadi itu lebih besar menarik itu. penelitiannya gitu ya, Pak ya. Iya, Kontribusi iya. penelitiannya lebih bagus novelty-nya di situ. Sip, sip, Heeh. Pak Rojo. Itu sih misalnya memang mentoknya kayaknya kalau misalnya di untuk implementasi novelty-nya agak terlalu kurang nih karena Betul kemarin kan Bu. saya prototipenya udah jadi gitu kan dan sudah publish juga Ya. tulisannya. Ketika saya nanti maksain untuk implementasi dan nulis lagi kayaknya kurang novelty-nya. Mungkin itu Iya. sih Pak, Ya, bisa yang di AI. novelnya jadi di situ, jadi sistem rekomendasi terus ada AI-nya. Mm-mm. Plus nanti juga apa namanya bisa pakai kita kita apa namanya test case dengan LLM yang banyak ada Gemini yang ada Chat GPT itu kan bisa dikomparasi tuh Bu. Iya, Gitu siap. kan. Itu saya Gitu. sudah, itu kan udah gimana ya? Menurut saya enak nih, misalnya bisa kita belajar bareng-bareng gitu kan. Betul Bu. Misalnya saling bisa mengembangkan kakak software engineering. Jadi Iya, saya eh, nggak terlalu sendirian. apa ya, nggak sendirian. Benar bebannya nggak sendirian. Kemarin Setuju, setuju Pak sebenarnya Fajar. saya udah mau ngejar yang itu Bu, yang ICIC itu, udah papernya udah saya siapin, cuman terkendala datanya sedikit dan juga saya nggak Hmm, sempat iya. waktunya tuh yang si Anissa itu, jadi udah ada tuh udah datanya dan saya googling tuh udah ada frameworknya yang baru belum publish sih, tapi udah bagaimana mengevaluasi gitu kan itu yang penting tuh di situ. Jadi ada beberapa paper yang bisa dihasilkan dari atau luaran lah dari pertama aplikasinya Bu yang prototipe yang Bu Tiffany itu bisa udah jadi aplikasi nanti kan. Plus Iya. tadi bagaimana mengusulkan framework untuk prompt programming, evaluasi LLM lah penerapan LLM itu kan bisa bisa pakai Telegram itu, pakai bot gitu kan atau Iya, pakai benar. yang nah itu teknik prompt programming dan seterusnya. Saya lebih ke arah sana sih menariknya. Iya, sepakat. Nah, gitu. Mungkin itu tanggapan saya Bu Iya, Tiffany. terima kasih Pak Rojo. Baik, terima kasih Pak Rojul atas tanggapannya. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Pak Imam, Pak Henry, atau Pak Edo? Boleh. Boleh, Pak Imam, silakan Pak Imam. Ya, jadi mungkin menyambung kali ya ke penelitian tadi ya Bu Tiffany ya. Ya, Jadi silakan. pengalaman saya kan mengajar ini Bu, kelas paralel ya. Mm-mm. Nah, ada beberapa mahasiswa memang dari perkuliahan awal tuh dia alfa gitu ya. Ada beberapa Mm-mm. pertemuan tuh. Dan saya lihat ya, saya analisa sedikit nih, sepertinya nih mahasiswa yang terlambat lah Bu ya, ibaratnya mengulang ya. Nah, Mm-mm. apakah di STT ini udah ada sistem Bu untuk ibaratnya memonitoring, ibaratnya untuk apa ya? Ya memberikan informasi yang apa namanya secara real time lah ya. Notifikasi, Ah notifikasi ya gitu ya betul. Pak ya. Jadi Oke. sebenarnya kan nanti setelah itu dapat ya kan kalau tadi di sana ada statement ya yang alpha ataupun tugasnya banyak sehingga dia ada Nggak ya kepegang gitu ya. yang pegang ya jadi secara psikologi mungkin terganggu lah ya dan lain sebagainya ya mungkin ya itu Bu apa namanya ada tidak ya untuk jembatan awal ya jadi sudah tahu oh ini ternyata ada beberapa mahasiswa kemudian baru nanti lanjut ke sistem tadi yang ingin dibuat gitu Bu. Iya, betul. Ini satu masalah lagi yang bisa dilihat dari Pak Imam ya berarti ya. Pak Imam bisa identifikasi Ya. memang
kita ada sistem yang menampung data presensi mahasiswa, tapi kita belum ada early warning sistemnya gitu kan untuk informasi bahwa oh ini mahasiswanya sudah alpha berkali-kali gitu kan. Nah, itu hanya dari laporan dosen biasanya, Pak. Jadi kalau misalnya dosennya ngeh gitu kan, ini udah alpha, lapor ke Kaprodi, baru Kaprodi bisa menindaklanjuti. Dan masalahnya lagi adalah kelas paralel kan jumlahnya banyak ya, Bapak-bapak. Jadi memang di kelas paralel itu eh, kurang gitu, kurang pengawasan dari dosen-dosennya gitu. Jadinya agak sulit karena dosen mengawasi seratusan mahasiswa sekali waktu ngajar gitu kan. Jadi ini juga kelemahan kita sih sekarang. Kita sudah simpen datanya, tapi untuk early warning systemnya kita belum jalan. Tuh, Pak Imam. Ya, Itu salah satu masalah awal lagi ya. jadi kan ini nanti kalau memang ada pun kan lumayan ya. Jadi pembimbing akademisnya pun tahu ya. Kemudian nanti juga mungkin bisa ya berkomunikasi ya kan, nanti mahasiswa juga kan ada kontak apa ya, keluarga lah ya atau apa ya, kita Iya, bisa betul. masuk ke sana gitu. Sepakat. Ya mungkin itu sih Itu kira-kira yang saya ada yang iya, jadi kalau misalnya mau bikin itu pun bisa tuh sebenarnya kepake untuk solusi internal masalah kita ya, iya. Pak ya. Terima kasih Pak Imam. Maaf nyinggung sedikit lagi Bu Tiffany. Jadi Ya. kasusnya ada nih mahasiswa bimbingan apa namanya MBKM Bu. Mm-mm. MBKM saya dapat japri dari mana tempatnya dia di Oh email iya, mitra ya Pak. mitra. Nah, yang kebetulan asdos saya tuh Hana, mungkin di asdos Bu Oh, Tiffany Hana, juga tuh. iya, Hana Ah, ini. Gimana ya Pak? dia kena, ya dia terlambat tuh kayaknya dia terlalu sibuk dengan Ya, asdos Allah, gitu. Jadi apa namanya MBKM-nya agak ini tuh. Oh, ketinggalan ngupload Jadi ada tugasnya. laporannya dari 4 laporan dia hanya ngirim 2 laporan, itu pun terlambat. Jadi saya dapat teguran tuh dari Oh iya, mungkin itu bagian dari early warning early warning system system juga. kita juga bisa ya, Bapak. Pak ya. Setuju, Jadi setuju. nggak hanya kehadiran itu, juga bisa juga informasi dari mitra, misalkan tadi ya Merdeka Belajar atau apa gitu Bu. Ya. Oke, Jadi Pak. analisa saya sih ini anak kebanyakan ini nih. Soalnya jadi astusnya oke ya Pak ya. Iya, Dia bikin modul, dia bikin rajin. modul. Iya bikin modul, cuman nggak izin saya tuh, saya pending tuh modul. Iya, soalnya itu arahan dari Asdos kemarin Pak. Kalau Iya bisa ya. bikin, bisa itu dia dibayar insentifnya. Kemarin Iya, mungkin gara-gara cuman belum itu. saya validasi, saya gantung tuh belum. Ternyata dia di sananya tuh ini, jadi nilainya jelek MBKM-nya tuh. Oh, Allah, Gitu. Tapi masih UTS nih Bu, mudah-mudahan bisa ngejar dia nih, nanti Amin. diperbaiki. Itu aja Bu, sekalian nyimpulin Hana ya. Iya, makasih. Udah saya tegur anaknya sih. Ya, Ya, Bu. alhamdulillah. Makasih Pak Rojul. Ya. Oke, baik. Makasih Pak Imam, Pak Rojul. Oke, Pak Salman. Baik, terima kasih Pak Rojul dan Pak Imam ya atas tanggapannya. Berikutnya langsung ke pemaparan yang berikutnya ya. Dari Pak Rojul, kira-kira bisa langsung dipaparkan atau gimana Pak Rojul? Baik ya. Mungkin saya ini sih Bu, Tiffany dan buat rekan semua, terkait kebutuhan aplikasi sih buat buat eh, mata kuliah yang ke arah yang ada praktikumnya. Jadi kita belum ada sistem informasi buat menilai praktikum gitu Bu. Jadi belum ada tuh saya lihat. Nah, kalau di UI ada tuh si Asdos atau apa di UI tuh. Saya pernah lihat Bu Yekti tuh jadi apa namanya Saipul ya. Nah di sana ada tuh sistemnya. Jadi nanti harapannya nanti di situ integrasinya, saya sudah bikin pakai Excel Bu Tiffany. Jadi saya pakai Excel, saya nilai ini nih apa namanya, mungkin saya demokan kali ya di Excelnya. Tapi nanti buka dulu ya. Saya harus ganti ke laptop dulu nih. Sebentar, sebentar maaf ya. Saya harus buka email dulu ya. Jadi saya udah bikin penilaian sih Bu, nanti bisa dipakai buat mata kuliah yang project base gitu kan. Jadi ada yang mata kuliah project base itu saya rasa itu bisa dipakai tuh. Dan sejalan dengan yang Bu Tiffany nanya tuh waktu saya ngirim soal.
ngirim soal kan nggak ada poin-poinnya gitu kan, yang project base kalau nggak salah ya. Nah di situ Oh iya. jadi sebenarnya sudah ada di di file Excel-nya itu, eh, apa namanya, penilaiannya gitu. Sebentar saya ini dulu ya, login ke software dulu. Nanti ini saya keluar dulu nanti yang di kan. Udah login lagi pakai laptop. Ntar saya buka dulu filenya mana tadi di Google Drive sheet. Jadi mungkin berujung dari pengajuan kalau di LSTT itu lewat ini ya, lewat apa, aplikasi apa Pak Henry yang eh, buat bikin aplikasi internal, ya kan? Lelang ya, aplikasi lelang ya. Nah mungkin yang lelang yang harus merequest nggak tahu entah prodi atau waket saat apa ini ya. Jadi saya udah bikin aplik ini sih. Jadi gini nih, jadi bikin ini jadi kehadiran praktikum gitu. Nanti asdosnya saya Pak Yuliadi, misalkan dia akan ngecek list aja nih. Kebetulan saya ada dua project kan. Nanti juga ada plagiarism project satu, dia nyontek apa enggak, nanti nanti ada di sini bisa dinilai. Nah ini topiknya nih. Nah, project satu topiknya apa di sini, nanti nanti otomatis dia menskorkan di sini nilainya nih. Jadi saya pengen bikin aplikasi ini. Jadi kemarin ada anak mau bikin aplikasi ini, cuman belum sempat. Kalau Farhan kemarin tuh baru sampai absennya aja Bu. Kalau ini sampai penilaiannya Bu. Jadi nanti ada project satu, project dua gitu. Nah ini nih mungkin barangkali ini jadi bisa bantu nih buat buat sistem informasi asdosnya tuh, nggak hanya kemarin yang ada kan, yang pada suruh bikin kan apa ya, itu ya apa sih, ngelamar ya. Lamaran, Hanya lamaran aja ngelamar ya. ini udah sampai nilai, nanti nilai ini disetor ke prodi untuk jadi diupload ke Siska gitu Bu. Itu ide terhadap aplikasi internal sih, saya pengen ini nih dijadikan, tapi nggak tahu nih yang ngajuin prodi mungkin Bu, atau apa ya UPT ini, atau pengembangannya si Asdos sih. Ini sih cerita tentang inovasi aplikasi aja sih saya. Paling itu yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang nanggapin. Iya, sekiranya nanti memang dibutuhkan, boleh di sebenarnya kita di sini menangkap kebutuhan-kebutuhan sistem yang ada ya untuk bisa kita kembangkan yang nanti targetnya juga adalah ini ya Pak, publikasi Pak Jul, Iya, iya, iya. jurnal paper gitu. Nah, eh, jadi yang muncul di sini harapannya adalah sebenarnya kalau menurut saya ya Bang Pak Salman ya, Ya. kita yang mengerjakannya. Maksudnya kita yang mengelola dan mengerjakannya, tapi walaupun bisa bisa mahasiswa, bisa aja mahasiswa. Nah, kalau ternyata membutuhkan dana, berarti baru kita coba Pak Jul tawarkan ke Iya. rapat bahwa ini sebagai sistem yang dibutuhkan memang internal, lalu dilelang. Nanti bisa aja kalau lelang itu kita yang dapat, kita ngikut sertakan anak-anak sebagai pengelolanya. Itu bisa saja gitu. Kalau tidak membutuhkan dana, misalnya pengen volunteer sendiri, ya berarti dikerjakan. Mengerjakannya bisa kita kolaborasi. Jadi nggak dikerjakan satu orang supaya nanti juga cepat dan ada paper juga sama-sama berguna untuk masing-masing gitu ya. Jadi kalau para dirasakan memang diperlukan ada pendanaan, saran saya takutnya ketika di kelompok kalian kan bikin sesuatu nggak ada dananya ya, kecuali akhirnya dia layak menjadi hibah pengabdian kali mungkin ya. Nah, tapi kalau butuhkan internal bisa para juga ngakalinnya adalah kita tawarkan ke
rapat sehingga akhirnya disetujui untuk diajukan. Nanti baru itu bikin kesilela eh, penawaran. Iya. Nah kita atur aja. Oh nanti untuk Pak Katanan, Pak Rojul, selalu karena Pak Rojul nanti sebenarnya nanti membutuhkan biaya untuk misalnya meng-hire anak-anak ya bisa jadi kayak gitu. Sekarang tuh seperti itu tuh Dr. Lukman yang aplikasi LPPN ya. Iya sih. Yang kedua itu Pak Lukman di ajukan, saya LTC kalau aku udah ngomong LTC menyetujui Pak Lukman, tapi sebenarnya Pak Lukman itu cuma supaya dapat dana, yang dana itu nanti juga diberikan kepada anak-anak yang kemudian dijadikan magang riset. Anak-anak ada yang ikut magang riset, jadi semacam ada wadah project magang riset ya. Dan di situ ada pendanaan mungkin kan dibutuhkan nggak tahu apa gitu kan gitu. Bisa begitu Pak Rujul. Ya, ya Pak Hendy, itu ini sih ide aja. Mungkin kalau memang ada yang lebih urgent lagi, nah ini belakangan aja sih. Gitu. Oke, baik Pak Henry. Terima kasih Pak Henry. Dari yang lain ada nggak dari Pak Imam gitu atau dari Edo yang mau menanggapi? Hmm. Kalau saya ini sekedar diskusi aja ya. Kemarin Silakan Pak. ide idenya itu adalah lagi mikirin bagaimana absen kelas itu mudah itu aja. Ide dulu nih, nanti bisa ya teman-teman yang punya solusinya. Nah, kalau kita kan punya kendalanya adalah tidak berlangganan API ya. Kita juga nggak tahu apakah Sevima menyediakan API. Kasihan bisa tadi kayak Pak Rojul, mahasiswanya, asistennya praktikum atau absen per kegiatan kelas, itu bisa manggilin satu-satu. Klik, 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 klik. Saya sering yang kasihan tuh Pak Rojul, Pak Nasrul, karena banyak ngajar RP program itu pesertanya kan seluruh seluruh mahasiswa ya, baik SI, TI. Gitu. Nah, kita memang mengalami kesulitan tuh saat ini. Nah, teman-teman ada ide apa enggak? Gitu. Ini presensinya terkait praktikum aja apa seluruh Yang Pak? seluruhnya, yang kelas Seluruh. itu, yang kelas Hmm, juga. Gitu. Saya oke. juga dulu gitu, walaupun saya cuma walaupun nggak ada asisten 40 orang misalnya karena satu kelas Hmm. gitu ya. Tapi lumayan juga manggilin ya. Saya. Kalau saya gini Pak Hendy, sekarang saya gara-garanya kan ketika absen tuh ada anak yang berisik gitu ya. Yang paling berisik saya panggil aja. Kamu ke depan absenin, bantuin absen. Habis itu udah pokoknya absennya saya panggil salah satu anak suruh suruh absenin. Iya, Kan anak-anak, ada iya, 60 orang lumayan itu. ya saya maksudnya supaya anak-anak juga nggak jadi ketumpu apa kelimpungan dari tugas kita harus ngelesainin kayak mahasiswa asisten gitu ya. Hmm. Sistem yang apa ya kayak dulu waktu AIS ya kita pasang apa namanya QR code dia langsung absen tek udah langsung di CV juga absen itu yang diinginkan sebenarnya sih cara yang paling mudah sebenarnya sih beli akses API-nya ya kali ya tapi Hmm. saya nggak tahu juga anehnya si Sevima tuh nggak nyediain itu ya absen mandiri via QR code gitu ya. Atau kalau absen mandiri bisa nggak sih Pak Rul? Bu Tiffany mahasiswa walaupun nggak pakai QR code tetap absen sendiri gitu Enggak, belum. nggak bisa ya harusnya kayak AIS kayak Edo kan Hmm. kemarin kan tinggal setiap hari paling dosennya bikin ya bikin QR Itu code kayaknya melanggar 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 QR code ya, Dok ya. Ada fitur itu ya, Dok. Oh, istilahnya, Dok. Yang tahu tuh Ada selamat. ada kayaknya dia. Tapi kita nggak Mobile apa apa namanya iya nggak jadi mobile itu apa bagian. gitu ya, Dok? Apa sih namanya istilahnya? Ya, jadi bisa absen tuh. Ya nama fiturnya apa ya? Lupa. Ya mungkin jadi karena kalau tahu itu kalau dibutuhin sekarang gitu. kan kalau sekarang teman-teman ada yang
Ya dia bikin QR code, ke Google Form, tapi ke Google Form dulu. Nah itu sebut aja update juga ke Sevima gitu. Entah walaupun bukan kita, tapi mahasiswa atau investigasiin. Itu sih paling. Itu yang kebayang saya. Sebenarnya secara logik bisa dengan otomasi kita bikin semacam engine mesin absen apa sistem absen sendiri ya. Data anak sudah didaftarkan mapping sinkron gitu ya. Nah, nanti dia kalau begitu absen di sistem kita kayak trigger juga absen ke Sevima. Nah, cuman ini kan harus jalan agent ini melakukan autentikasi otomatis tuh ke server di Sevima tuh. Nah, ini nggak bisa dilakukan oleh super user takutnya, nggak bisa super user untuk memungkinkan semua dosen bisa memanfaatkan sistem itu. Mau nggak mau satu user masing-masing dosen gitu ya. Ya yang saya kebayang sih gitu. Jadi absen dulu di sistem kita sendiri, aplikasi kita. Habis itu masing dosen masuk login ke sistem kita, langsung dia istilahnya sinkron absen. Sinkron absen itu nembak, nembak absen ke Sevima atas nama dosen itu. Dosen itu kan di prompt si user dan passwordnya, mungkin seperti itu. Hmm. Ya enggak, itu hanya yang kemarin saya katakan itu masalah yang nyata dan tantangannya lumayan. Nanti dibahas. Hmm. Oke. Ya, kayaknya memang ini ya, apa? Tapi API-nya Sevima itu kalau nggak salah cuma bisa read aja sih, kalau nggak salah Pak Henry terakhir Iya, memang sih diskusi. dia Jadi kita nggak akan EPP-nya, bisa update data ke sana. iya dia karena ada faktor security juga Mm-mm. sepertinya akan kewalahan kalau operasi akses API-nya itu juga write. Mm, gitu. Nah, iya makanya menurut saya itulah kelemahan CPMA. Kalau kita nanti pakai dia mungkin sampai tahun depan 5 tahun, itu ada masa panjang yang kalau kita kemudian bisa solve itu lumayan tuh ya, efektif. Oke. Oke. eh Pak Henry, ada lagi yang mau ditanggapi atau ditanyakan terkait masalah presensi absen, terkait masalah permasalahan presensi. Gitu. Ya, mungkin ini pengalaman ya. Tadi kan disebutkan Pak Henry ya waktu AIS pakai barcode ya. Tahun kemarin saya ngajar paralel, memang mempermudah Pak benar pakai barcode. Cuma saya setelah pekan keberapa itu ada asdos dia mau absen secara manual. Ternyata barcode-nya itu di share di apa di grup lain. Jadi ya mahasiswa yang tidak masuk bisa tetap absen. Nah itu mungkin ada ini juga ya apa namanya kekurangannya ya kalau nanti pakai barcode ya mungkin nanti ada penyesuaian lagi ya bagaimana dia bisa apa namanya melakukan absen ya menggunakan barcode itu gitu mungkin itu Iya, sih. Hmm. Eh, iya, menarik. Yang menyangkut barcode itu hanya contoh saja. Hmm. Sebenarnya kemarin tuh di KK Infrastruktur and Intelligence System ini juga saya angkat. Tapi kaitannya ada kalau di situ pengadaan device-nya. Jadi nanti harapan pakai kartu, pakai apa namanya AirFit gitu, pakai AirFit. Jadi nanti di setiap kelas itu ada semacam Sintep gitu ya. device, dosen tinggal klik mulai absen kelas dia, nanti kelasnya ngambil, halapannya kelasnya ngambil dari daftar kelas dan jadwal, tek, lalu anak masuk, cuman bawa aja AirFit, nanti otomatis ketik masuk aja, ketik, tek, jadi dia harus, wah, memang kendala ada masih ada vulnerability lagi kata Balukman. Nanti anak bawain dong. Ya memang sampai kapan jadinya nggak sempurna. Ya. Yang sempurna itu pakai fingerprint saya bilang. Tapi kalau fingerprint bisa macet daripada AirFit. Kalau fingerprint satu orang. Kalau kelasnya ada 40 orang, 40 orang. Ya. Nah, jadi sebenarnya mau saya kita bikin sistem absensi baru. Tapi sistem absensi baru ini punya struktur data yang sama dengan di Sevima. Ya. Nah kan udah nyambung ke Sevima udah ada kelas apa dan sebagainya. Nah nanti
Anak-anak absen di situ dulu. Jadi kita punya sistem absensi, istilahnya absensi proxy. Jadi itu bisa digunakan oleh kita. Tapi supaya sinkron ke Sevima, nanti bikinkan semacam ya ada agent yang mengotomasi dia nembakin data itu. Jadi kalau tahun depan kita ganti lagi ke bukan Sevima, ya tinggal ngeganti agent ini, agent nembak data sinkronnya gitu. Tapi platform absennya kita kembali lagi seperti kayak di AIS gitu. Hmm. Tapi yang RTT itu baru ide ya mau device-nya. Cuman maksud saya tetap aja sih kalau dibilang ada kelemahan. Nanti orang bawa kartunya gitu kan, kita kira sebagai kartunya ya nanti bisa bisa saja ya Airfit itu kan apa mendeteksi eh, ada berapa orang jumlahnya misalnya seperti itu. Ya itu nantilah itu. Tapi kalau kita udah punya proxy absensi sendiri pakai yang QR code-nya bagus juga. Karena kalau QR code itu lebih enak lagi. Kita bisa mainin sistemnya hanya akan menerima apa namanya QR code-nya kalau dia absennya dari kampus. Jadi harus masuk WiFi kampus. Nah, gitu loh. Ya, jadi kalau dia kopiin ke temen lagi di mana nggak bisa dia, karena nanti dia nggak akan ngabsen kalau ada IP-nya dari IP luar kampus. Gitu. Oke, terima kasih Pak Henry. Mungkin kalau dari saya terakhir komentarnya, memang kalau misalnya yang RFID atau fingerprint itu satu problemnya lagi adalah antriannya sih sebenarnya. Itu kalau misalnya mau dibayangin itu kayak misalnya kita ngetap di e-tol gitu ya. Kalau ada 40 siswa itu kayak ada 40 mobil yang lagi berjejer, apalagi kalau mesinnya cuma satu kan kayak gitu ya. Itu lumayan makan waktu juga tuh apa namanya tappingnya gitu. Apalagi kalau nggak waktu prosesnya itu nggak cepet gitu ya, bisa lebih dari 1 detik satu orang. Nah itu bisa mungkin agak lama juga kayak gitu sih. Nah itu perlu dicari juga solusinya kalau misalnya memang mau berbasis RFID. Oke, terima kasih Pak Henry, Pak Rojul. Terakhir ya, ini udah mendekati 4:30 juga. Nah, terakhir saya mau presentasi. Saya jadi nggak enak presentasinya tadi. Apa problem-problemnya eh, besar-besar semua kayak gitu. Nah, eh ntar saya lupa share screen. Share screen. Wait, wait. Ya. Ini udah kelihatan belum share screen-nya? Yang kelihatan kalau Pak Imam mah satu ruangan sama saya. Sudah Benar kan Pak ya sama. kelihatannya? Oh ya, oke, sip. Nih ya, soalnya saya sambil ini juga nyolok ke HDMI ini di TV bareng Pak Imam. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi terakhir izinkan saya mau coba mengangkat sebuah permasalahan kayak gitu ya, yang mungkin kalau tadi kan ruang lingkupnya lumayan luas gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke ruang lingkupnya ke administratif sih di STTNF kayak gitu ya. Nah, jadi permasalahan yang mau saya angkat itu adalah terkait manajemen sharing dokumen gitu di STTNF, terutama untuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SK gitu misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat itu sekarang itu sebenarnya dokumen SK itu diurus sama masing-masing penanggung jawab gitu ya. Sekretaris Prodi TI, Sekretaris Prodi SI gitu kan. Yang LPPM juga diurus sama Pak Saiful sendiri kayak gitu. Terus untuk SK yang berkaitan dengan Waket 1 misalnya gitu, nah itu diurus sama saya kayak gitu. Nah, seringkali sebenarnya SK-SK yang udah dibuat itu semuanya dikelola sama
masing-masing orang kayak gitu ya. Kemudian disimpan di tempat penyimpanannya masing-masing kayak gitu. Entah itu mereka nyimpannya itu secara online di Google Drive atau nyimpannya itu cuma di offline aja kayak gitu. Yang pasti sekarang itu semua dokumen-dokumen yang udah dibuat itu masih dikelola sama masing-masing orang. Nah, permasalahannya itu adalah sekarang itu kalau seandainya kita mau minta dokumen gitu ya, misalnya minta SK untuk dosen pengampu kayak gitu ya. Nah, itu pasti mintanya langsung spesifik ke orangnya. Misalnya, Bu Seli saya minta SK tentang dosen-dosen pengampu TI misalnya kayak gitu ya. Dosen pengampu SI. Terus ke Bu Faras minta dokumen pengampu TI kayak gitu. Nah, itu sekarang itu mekanismenya itu udahlah kita tuker-tukeran file itu lewat ini ya apa namanya Telegram kayak gitu ya. Jadi saya kirim file ke Bu Faras, ke Bu Shelly gitu ya, atau ke Pak Rio, atau ke Bu Laisa, itu semuanya biasanya saya upload lewat Telegram semua tuh kayak gitu. Begitu juga kalau Bu Laisa sharing, atau kalau nggak diupload filenya itu biasanya link Google Drive-nya yang dikasih kayak gitu ya. Dan jadinya kalau misalnya sewaktu-waktu mungkin saya butuh lagi gitu atau teman-teman yang lain butuh, ya itu harus diupload ulang atau ya benar-benar di-share folder atau gimana lah gitu mekanismenya. Yang pasti sekarang mekanismenya yang berjalan masih kayak gitu sih sharing-sharing di apa Telegram. Nah, sebenarnya kan ada solusi yaitu dengan menggunakan folder G Drive gitu ya, folder G Drive bersama. Cuma permasalahannya itu adalah dengan menggunakan folder G Drive barang-barang itu satu yang pasti eh terlalu bergantung sama vendor. Itu kalau menurut saya ya, kayak gitu ya. Kemudian fiturnya itu sangat terbatas dan kustomisasinya itu rendah. Jadi ya kalau misalnya kita sharing di G Drive ya mungkin ya kita cuma bisa ya akses filenya lewat G Drive aja kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau ngeintegrasiin ya dengan sistem yang lain itu juga agak susah gitu. Jadi kustomisasinya juga rendah lah bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya nanti ada orang baru lagi harus di-invite lagi emailnya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya udah resign harus di-revoke permissionnya. Jadi manajemen permissionnya itu apa namanya agak rumit lah kayak gitu ya. Dan juga kalau misalnya ternyata internetnya lagi nggak apa ya, lagi mati gitu, lagi offline, sementara kita butuh, ya kita berarti nggak bisa akses filenya tuh karena untuk bisa akses ke G Drive kita butuh internet kayak gitu kan. Nah, kemudian ada opsi berikutnya kayak gitu. Opsi berikutnya kita bikin custom solution, kita bikin solusi sendiri gitu ya. Manajemen sharing file kayak gitu ya sendiri. Tapi yang pasti kalau misalnya yang namanya kita bikin custom solution, pasti biaya pengembangannya juga besar, terus waktu pengerjaannya juga lama gitu ya. Risiko kegagalan proyeknya juga tinggi. Nah, terus untuk kustomisasinya ya mungkin masih bisa lebih di custom, tapi pasti kalau misalnya nanti ke depannya ada kebutuhan-kebutuhan lain dan masing-masing apa namanya masing-masing departemen atau masing-masing satker itu punya kebutuhan yang beda-beda. Nah, itu kustomisasinya pasti agak sulit tuh dengan sistem yang tersentralisasi seperti itu. Jadinya eh, apa namanya dengan sistem yang terpusat tadi ada risiko adanya single point of failure. Misalnya kalau tadi servernya mati atau enggak internetnya lagi down, ya berarti file-filenya nggak bisa diakses gitu. Nah, em, saya tuh kepikiran gitu ya. Ini saya bingung mau ngasih gambarnya kayak gimana. Saya kepikiran gitu ya, gimana kalau seandainya gitu ya, sebenarnya kita bisa gitu saling sharing file itu model kayak BitTorrent. Kalau misalnya dulu teman-teman pernah ingat BitTorrent buat sharing-sharing file. Pak Imam pernah pakai nggak BitTorrent? Belum pernah ya. BitTorrent itu sebenarnya sharing file
mekanismenya itu peer to peer sebenarnya. Jadi kayak kita ngambil dari komputer orang atau dari file ya dari komputer orang gitu ya, bukan dari server spesifik di AWS atau di Google Cloud atau di VPS seperti itu. Nah, jadi pinginnya semua file-file yang ada di komputer kita itu ya, maksudnya di apa di folder tertentu gitu atau yang kita pengen sharing itu, nah itu bisa di sharing aja, bisa di sharing secara otomatis gitu kan. Terus kita juga bisa dapat apa namanya replikasi data file yang ada di komputer orang juga kayak gitu sehingga walaupun kita lagi offline kita tetap bisa ngakses file yang ada di komputer orang kayak gitu karena filenya mereka itu udah terreplikasi kayak gitu. Jadi kayak mau ngebangun apa namanya file management system kayak gitu tapi yang terdesentralisasi kayak gitu ya. Jadi lokal oriented kayak gitu. Nah, jadi apa namanya dengan seperti itu jadinya walaupun kita lagi offline kita tetap bisa akses file orang kayak gitu terus kita juga bisa nge-share file yang kita inginkan ke orang lain tanpa harus repot-repot upload ke apa namanya ke provider kayak model Google Drive kayak gitu atau OneDrive segala macam. Ya, itu sih tujuannya sebenarnya buat memudahkan file sharing di antara apa staff-staff yang ada di STTNF dan juga bikin sistem yang lebih reliable gitu yang enggak apa terlalu fokus pada satu server aja kayak gitu. Ya gitu sih kira-kira gitu. Sekian, terima kasih. Silakan kalau misalnya mau ada yang menanggapi. Sorry, Salman. Jadi ini eh, mengimplementasikan suatu teknologi yang sudah ada atau membuatnya. Kita mengimplementasikan teknologi yang udah ada, tapi nanti kita, jadi sebenarnya ini kan teknologinya tuh pakai ada ada infrastrukturnya, namanya IPFS sebenarnya kayak gitu. Tapi yang mau kita buat itu adalah aplikasi mungkin interface-nya kayak gitu. Jadi pengen bikin distributed apps, apa namanya aplikasi file management system. Aplikasi manajemen sistem itu nanti di belakangnya pakai IPFS biar dia file-filenya itu bisa terdistribusi gitu kan ke seluruh apa namanya device-device yang apa yang ikut ke dalam jaringan tersebut gitu sih Pak kira-kira. Iya bisa, bagus itu. Dan kalau memang, jadi sebenarnya teknologi udah ada. IPFS ya, Hmm. IPFS file system ya. Iya betul. Jadi ada protokol nama IPFS Hmm. untuk bisa distribute file system, tapi distribute-nya bahkan peer to peer tadi ya, Ya peer to peer Pak. cara kerjanya ya. Mm-mm. Dia support sinkrona apa versioning gitu, itu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau di versioning, ada layer lagi sih ditambahin di atasnya. IPFS itu cuma apa namanya memfasilitasi untuk apa namanya distribusi file secara peer-to-peer-nya aja kayak gitu. Tapi kalau mau ada versioningnya itu bisa dibikin, tapi nanti kita bikin layer tambahan untuk versioningnya kayak gitu sih. Ya mungkin saran saya dicoba dulu kayak infrastruktur dulu, teknologi infrastruktur dulu ya. Hmm. Ya walaupun belum ada UI yang bagus, Hmm. kayak mungkin dia ada standar komen protokol Hmm. yang bisa digunakan seperti apa, nanti kita sharing dulu Hmm. Saya gitu. ada Kalau ininya sih, ada hmm, contohnya. Bentar nih, kalau ya, misalnya mau lihat untuk gambaran umumnya aja ya, gitu ya. ya, ya. Bentar, nih saya share. Share screen. Oke.
Jadi ini ada namanya IPFS desktop gitu ya. Gambarannya sebenarnya kayak BitTorrent gitu sih, di mana kita itu bisa mengakses file yang ada di internet yang tergabung sama eh, apa namanya IPFS yang ada di laptop atau device masing-masing orang kayak gitu. Nah, jadi per per satu row ini nih itu sebenarnya ada satu device kayak gitu yang terhubung sama kita, di mana nanti di dalam device-device ini itu kita bisa akses filenya kayak gitu. Nah, caranya ngaksesnya gimana? Selama kita tahu alamat CID-nya itu namanya. CID itu konten ID kayak gitu. Kalau kita udah tahu konten ID-nya, nanti walaupun dia ada di, kita nggak perlu tahu dia ada di mana. Selama kita tahu konten ID-nya, nanti si IPFS ini bisa ngambilin buat kita kayak gitu. Nah, jadi eh ini sebenarnya IPFS yang dasarnya gitu ya. Eh, Kalau misalnya buat yang tadi saya ceritain, itu sebenarnya ada lagi yang lebih high levelnya. Karena ini bukan redundansi, ini cuma ada di file masing-masing. Kalau saya kan tadi pengennya redundansi ya. Jadi di semua orang itu filenya ada, kemudian kalau offline jadinya bisa diakses. Nah, kalau mau redundansi, ini IPFS ini perlu ditambahin. Ada namanya Orbit DB kayak gitu. Nah, si Orbit DB ini itu yang apa namanya nantinya yang bisa kita pakai supaya IPFS ini bisa didistribusiin kayak gitu. Nah, di apa namanya di bisa diredundansi kayak gitu, peer-to-peer database for decentralized web. Nah, ini Orbit DB yang mau dipakai untuk apa namanya solusi untuk file system yang tadi kayak gitu ya, yang semua orang nyimpen apa semua file kayak gitu tanpa harus ngedownloadin satu-satu kayak gitu ya. Jadi kayak tersinkronisasi terus kayak gitu. Tinggal kita publish, nanti semua orang dapat replikanya kayak gitu. Sehingga walaupun kita lagi offline, kita tetap bisa akses file yang udah pernah dipublish sama si orang itu kayak gitu sih. Nah, itu pakai teknologinya namanya ini. Jadi kalau misal nanti mau bikin yang kayak tadi, mungkin kita perlu belajar ini dulu sih, Orbit DB-nya. Saya juga baru baru belajar ini sih, baru awal-awal lah, baru baca-baca doang dokumentasinya kayak gitu. Kayaknya menarik kayak gitu, makanya tadi saya angkat masalah file sharing tadi kayak gitu. Ya, dicoba aja dulu. Tapi tadi IPFS itu sebenarnya bisa on premise kan, private kita kita aja bisa bisa Ya, kan? bisa. IPFS Kita itu nanti bisa dibikin private private network kayak gitu. ya, Jadi jadi cuma jadi orang yang jadi tertentu aja. ya jadi kita bikin infrastruktur sendiri, istilahnya bikin bikin network sendiri kan. Karena Betul. teman-teman kita untuk CTNF aja misalnya, bisa server backendnya taruh di sini gitu ya, gitu Hmm. ya. Iya. Ini Nah, maksudnya. itu nanti nggak pakai server jadinya di laptop masing-masing jalanin Oh, IPFS-nya. oh Jadi nanti ada ya. key-nya gitu, Ya, ada cuman key. berarti kalau gitu butuh space besar sama teman-teman ya. Kalau mau sampai sinkron juga semua file yang ada, masing-masing Ya, laptop pun berarti banyak. Saya pikir ada semacam proxy-nya juga gitu. Ada nah, servernya juga sebagai backup. Enggak ya? enggak sih. Kalau Hmm. misalnya yang itu pendekatannya benar-benar di Hmm. apa decentralized banget sih. Maksudnya benar-benar di device masing-masing. Gitu. Ya, karena model distribusinya peer to peer soalnya ya. Ya, betul. Pak Salman, itu Ya, kalau mau diintegrasiin sama dokumen manajemen buat tanda tangan elektronik, mungkin nggak ke arah situ ya? bisa, Pak. Waktu itu sebenarnya saya udah sempat cerita sama Pak Henry. Hmm. Jadi ini sebenarnya kalau mau ditarik lagi, kalau mau diintegrasiin lagi, ya nanti kita bisa Pak bikin dokumen manajemen sistem apa sama tanda tangan elektronik yang berbasis blockchain nantinya kayak gitu. Jadi apa namanya? Kalau tadi kan sebenarnya untuk
masalah replikasi datanya aja ya kayak gitu ya. Kalau nanti tanda tangan elektronik kan nanti problemnya masalah verifikasi orang kan gitu kan. Apa namanya? Bener nggak nih orang yang nanda tanganin. Nah, itu nanti data tanda tangan elektronik itu bisa disimpan ke blockchain. Karena kan kalau blockchain kan dia anti tampering ya kayak gitu. Jadi datanya itu nggak bisa diubah sehingga data yang kesimpan di blockchain itu bisa dipastikan legitimate kayak gitu. Nah, jadi itu nanti arahnya ke sana kalau misalnya mau diintegrasiin semuanya sih gitu. Gitu. Nah, kalau di software engineering sebenarnya ruang lingkupnya antara kalau misalnya di topik distributed application ini ada namanya distributed apps, namanya di apps kayak gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa ngejalanin apps di lokal masing-masing gitu ya. Jadi kita bebas mau ngebuat apps kayak gimana, kita jalanin di lokal. Nah, tapi kita bisa tetap terhubung dengan data-data yang ada di network tadi kayak gitu. Sehingga mau networknya, mau internetnya online, mau internetnya offline, kita tetap bisa akses dokumen, bisa tetap ngejalanin apps yang kita punya tadi. Itu sih. Oke, itu ya cukup ya. Nah, nah, sekarang yang bingung itu adalah yang bingung itu adalah ini kan tadi udah banyak nih idenya. Kita gimana nanti nih mekanisme menentukannya kayak gitu kan? Apakah nanti saya rekap terus nanti saya bikinin voting anonimus gitu ya di ini ya di Telegram untuk menentukan atau gimana gitu. Ada yang punya usul? Tadi sih saya kepikiran nanti saya rekapin. Terus nanti saya bikinin votingnya, nanti teman-teman bisa pilih di votingnya, kan di Telegram bisa anonimus ya votingnya ya, jadi nggak ketahuan siapa yang milih siapa gitu. Nah nanti berdasarkan yang terbanyak tadi, itu coba kita eksekusi, kita mulai eksekusi gitu. Gimana? Gimana Pak Rujul, Bu Ya, Tiffany? setuju aja Pak Saman. Tapi tadi ya, yang penting bisa membantu aplikasi internal tadi ya. Ya, Itu ya. Itu sih. Udah langsung aja oke ya. Tuh. voting. Ya, voting. Nanti mau ya di votingnya Nanti di aja lah votingnya. ya, votingnya di Telegram aja. Ini saya Ah, buatin. ya, Habis ya, ini ya. selesai, nanti saya buatin votingnya di Telegram. Nanti silakan apa namanya eh, bapak-bapak dan ibu sekalian nanti bisa voting. Nanti yang voting terbanyak itu kita diskusikan untuk direalisasikan nantinya kayak gimana. Rencana realisasinya gimana gitu. Oke, paling itu ya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanggapi dulu nggak? Mungkin Pak Slamet nih yang baru datang gitu ya. Udah datang Mas Aman. Sejak tadi IPFS dibahas. Oh, iya. Itu. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanggapi, mungkin kita bisa tutup dulu ya, karena udah hampir jam 5 juga. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di pertemuan kelompok keahlian pada hari ini. Kita tutup dengan nafas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Belum dipoto. Oh udah, tadi udah saya Siap. screenshot. Tapi Oke, yang makasih belum ya. ada Mas Slamet. Bentar Mas Slamet. Foto lagi. On cam dulu, Ayo, on cam on dulu ya cam dong. semuanya. Bang Edo, Bu Tiffany, Oke, semuanya on cam Mas dulu. Salman. Ih. Semuanya on cam. Nah, ini tadi ada Bang Salman tuh deh ya. IPFS semua. Ini hubungan juga dengan infrastruktur nyambung nih. Oke. Ya, Mas Imam, Bu Tiffany. Mana Bu Tiffany?
Bu Tiffany lagi rapat ya. Oh, nggak apa-apa. Ya, siap. Yang penting udah cukup nih. Ayo. 7 orang. Ayo Bang Edo jangan pakai foto. Ya, siap ya. Kameranya Bang Edo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Slide 2, slide 2. Nah. Oh, Ya, oke, betul. terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.